العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Musholah Al-Barakah Bapak Haji Rusli, akhina fillah Ustaz Abdul Khaliq, para sesepuh, para pengurus yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, pewakif musholah ini, khusus kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un ilaihum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, hari ini kita memasuki bab baru, ya, babu ar-rubai, ya, bab yang keempat, serba empat. Kemarin nasihatnya 3, ya, sekarang serba empat. Halaman 19, ya. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Fihi sab'atun wa thalathuna maw'izatan. Di dalam bab ar-rubai ini ada 37 nasihat. Samaniyatu akhbarin. Ada 8
yang merupakan bersifat akhbar, ya. Wal baqi athar, dan sisanya asar-asar daripada tabi'in. Ya. Al-maqalah al-ula, maqalah yang pertama, akhbar dari hadis-hadis ya. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata. Ini saya emang ini ketinggian ini ya, atau kayak bantal ini. Ini begini, matanya gini. Di dalamnya ada 37 nas, gitu ya. Ada 8 yang berbentuk akhbar, hadis-hadis Rasulullah, dan sisanya adalah berbentuk athar yang datang dari sahabat, ya, tabi'in. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, bersabda, li Abi Dzarrin al-Ghifari, kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Siapa nih namanya? Wasmuhu Jundab bin Junadah, ya. Namanya adalah Jundab bin Junadah. Nama siapa? Nama Abi Dzar. Karena kalau Abi itu kan, Abi Dzar itu kunyah. Ya, saya Solahuddin, anak saya namanya Ahmad, Abu Ahmad. Li Abi Ahmad. Ini kan Abi karena dalam jar, jadi Abi. Kalau nggak ada, qala Abu Dzar, ya, itu namanya kunyah. Saya punya buku, ya, judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab, nama-nama, kunyah dan gelar-gelar. Tapi pakai bahasa Arab juga. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaharuilah perahu, ya. Fa innal bahra amiqun, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ya. Ini gambaran bapak-bapak kalau ingin menyeberangi lautan, ya tentu bekalnya dipersiapkan dengan baik. Perahunya diservis dulu biar baik. Ya. Artinya ahsin an-niyata fi kulli ma ta'ti wa tadhir. Ya. Artinya perbaikilah niat fi kulli ma ta'ti, pada semua yang akan didatangkan, wa tadhir, dan berilah sesuatu simahah, mudah untuk mentolerir itu, ya, memaafkan. Liyahsula lakal ajr, agar Anda mendapatkan pahala, wan najata, dan kesuksesan, min adzabillahi ta'ala, dari azab Allah ta'ala. Wa katabal imamu Umar al-Faruq, Imam Umar al-Faruq menulis, ya, sebuah surat ila Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Apa isi nasihatnya? Man khalasat niyyatuhu, barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, ya, apa aja yang dilakukannya ikhlas karena Allah. Apa hikmahnya?
kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Maka Allah akan mencukupkan kepadanya, ya, ma bainahu, apa yang ada di antaranya dan di antara manusia. Ini namanya imannya ada waktu syarat, khalasat fi'il syarat. Jawabannya kafahu, gitu ya. Kemudian wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka semuanya. I'lam, ketahuilah ya Umar, wahai Umar, anna aunallahi lil 'abdi biqadri niyyatihi. Wahai Umar, katanya, ketahuilah bahwa pertolongan Allah lil 'abdi kepada seorang hamba biqadri niyyatihi, ya, tergantung kepada besar niatnya. Tergantung kepada tulus niatnya. Begitu. Paman khalasat niyyatuhu, barang siapa yang niatnya ikhlas murni karena Allah, ya, tamma aunullahi lahu, maka sempurnalah aun, ya, tamma sempurna, maka sempurnalah pertolongan Allah kepadanya, gitu ya. Sebaliknya, wa man naqasat niyyatuhu, barang siapa yang niatnya kurang, ya, kurang ikhlas maksudnya, naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika, ya, maka pertolongan Allah juga kepadanya akan berkurang, ya, biqadri dzalik, tergantung kepada ukuran, ya, keikhlasannya, gitu. Kemudian wa khudhiz zada kamilan, ya, nasihatnya masih bersambung, dan carilah zada, carilah bekal kamilan, yang cukup, yang sempurna, ya. Fa inna safara, sesungguhnya perjalanan itu, fil akhirati, perjalanan menuju akhirat, ba'idun fi ghayatit ta'ub, sesungguhnya perjalanan menuju negeri akhirat itu sangat jauh dan sangat capek, ya, penuh dengan keletihan, kecapean. Wa khaffifil himla bi kasril ha'i, ini huruf ha-nya dibaca hi, ya, himla, jangan hamla, himla. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah, ya, dan ringankanlah apa nih, beban, boleh juga, dan ringankanlah barang di dunia, maksudnya ai mahmuluka minad dunya, itu terjemahannya, ya, dan ringankanlah barang dunia, barangmu dari dunia, barang dunia. Fa innal aqabata ka'udun, sesungguhnya apa aqabah itu? Tangga, ya. Sesungguhnya tangga untuk menaik itu ka'udun, bagaikan gunung. Maksudnya perjalanannya terjal, berat, ya. Perjalanan terjal mendaki gunung, ya. Bi fathil kaf, dibaca ka, bi fathi, dengan difathahkan al kaf, huruf kafnya
bacanya kaudun. Ya. Sesungguhnya tanjakan itu bagaikan bagaikan gunung, artinya capek mendaki ke atas. Ya. Wa dhammil hamzah, dan hamzahnya dibaca dhammah, kau. Artinya inna tulu'al aqabati, ya, al jabal, inna tulu'al aqabatil jabala, ya, sa'bun, sesungguhnya menaiki tanjakan gunung itu, ya, atau menaiki terjalnya, mendaki gunung itu sa'bun, berat. Fa inna umural akhirati syabihun bil bahril amiqi, sesungguhnya perkara-perkara akhirat, urusan-urusan akhirat itu, ya, syabihatun bil bahri. Nah, ini diserupai dengan lautan yang al-amiq, lautan yang dalam. Ya. Wa bisafaril ba'idi, ya, dan perjalanan yang sangat jauh. Wa bil aqabati sa'bati, dan tanjakannya sangat sulit. Likasratil ahwal, karena banyaknya ujian-ujian. Wa akhlisil amala fa innan nakida, dan ikhlaslah al-amal, dalam melaksanakan sebuah amal, ya. Fa innan nakida, sesungguhnya Allah yang maha pengawas, ya, ay al-mu'tabir al-mumayyiz bainal hasan wal khabith. Nah, ini Allah itu dikatakan nakid. Sebenarnya nakid itu teliti banget, ya. Diawasi, dilihatin gitu, ya. Yang bisa membedakan mana yang antara yang bainal hasani wal qabih, yang bisa membedakan, ya, mana yang jelek, mana yang buruk. Jadi Allah itu disebut nakid, ay al-mu'tabir, ya, orang yang bisa meneliti, melihat dengan baik, dan bisa mumayyiz, membedakan bainal hasani wal qabih, antara yang baik dan yang buruk. Wa huwallahu ta'ala basirun, dan Allah Ta'ala itu maha basir, maha melihat, ya. Ini melihatnya melihat apa yang beda nih. Ada alim, ada basir. Itu basir itu benar-benar tahu, terang banget orang lihatnya, kelihatan semua apa yang kita lakukan, selalu Allah awasi. Nah, itu pakai basir. Makanya ada buku judulnya Kun Da'iyan ala Basirah. Basirah ya mata hati, ya. Jadi penglihatannya sangat tajam, sangat dalam. Tidak ada yang luput daripada pandangan matanya Allah. Ada istilahnya dalam diskusi, semut yang hitam jatuh, ya, di tengah malam gulita gelap, di atas batu hitam, ya, itu masih Allah lihat. Apalagi kita jalan-jalan kemana-mana Allah, ya. Ada istilahnya lagi, semua tetesan hujan yang jatuh dari langit Allah tahu. Daun-daun yang berguguran dari pepohonan Allah tahu, ya. Makanya bapak-bapak mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Di situ ay ya'taqidul 'abdu
seorang hamba harus meyakini annallaha yarahu, bahwa Allah selalu melihat dia. Ya. Dengan begini kita tambah takut nanti, kagak sembarangan. Ya. Dan Allah bukan hanya ngelihat yang luar, sampai yang batinnya. Allah tahu khainatul ayun, mata-mata yang khianat, wa ma tukhfi sudur, yang tersembunyi dalam hati. Allah tahu semua. Ya, kelihatan dengan jelas begitu. Ya. Maka kalau kita merenung, akhirnya kita malu sendiri sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata kita banyak jeleknya, banyak salahnya. Baik. Jadi Allah itu Maha Basir, ay muttali'un. Allah Maha melihat, wa muraqabun. Allah Maha memantau li jami'il ahwal, pada seluruh kondisi-kondisi. Ya. Setelah kita latihan selalu Allah musyahidi, Allah munaziri, Allahu ma'i. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tuba liman tobat. Beruntunglah, ya, bagi orang yang, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan kebaikan. Lahu khatwatun wahidatun, dia hanya punya satu langkah doang. Fi umrihi, di dalam umurnya. La yuridu biha illallah ta'ala, dia tidak ingin, ya, tidak ingin dengan langkahnya tersebut kecuali hanya mengharapkan keriduan Allah, gitu. Ya. Jadi beruntunglah orang yang beruntung, memiliki hanya satu tujuan saja, satu langkah saja dalam hidupnya, yang hanya menginginkan apa? Kemurnian, ya, hanya menginginkan keriduan Allah. Hatinya tuh, maksudnya yang ditujuhnya satu, Allah aja. Ya. Ketika kita berbicara tentang tathir, kesucian anggota ini, kesucian ini yang bersifat penampilan luar, ya, dari atas ini bersih sampai bawah, ya, begitu. Kedua, jaga kebersihan anggota tubuh sekarang, dari tangan, mata, kaki, semua. Ketiga, jaga kebersihan hati dari penyakit hati. Ya. Keempat, jaga kebersihan ini yang paling dalam, sir namanya, ya, lubuk hati yang paling dalam, amma siwallah, daripada selain Allah. Ini maksudnya gitu tuh. Jadi beruntunglah, ya, bagi orang yang beruntung. Apa tuh? Dia hanya punya satu tujuan saja, satu langkah saja, hanya menginginkan keriduan Allah, kagak ada yang lain, ya. Kemudian wa ma'khudhuhu qaulahu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu. Dan ma'khudhuhu artinya hal ini sesuai, ya, qaulahu, kepada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Ya. Apa pesannya? Akhlis al-amala, ikhlaskanlah beramal, ya, semata-mata karena Allah itu. Yajzika minhu al-qalilu, ya, yajzika apa? Akan mencukupi kepadamu itu, minhu dari amal yang ikhlas,
al-qalilu, walaupun hanya berbentuk sedikit. Jadi amal yang sedikit yang didasari dengan ikhlas itu yajzika, akan mencukupi Anda, adalah mendapatkan pahala untuk Anda. Wa qala syair, dan penyair berkata, fardun 'alan nasi ayyatu, kewajiban atas manusia bertaubat. Ya, kewajiban manusia bertobat. Karena Nabi bilang, barang siapa yang melakukan satu dosa, segera sholat taubat. Coba dalam satu hari satu malam kita berapa kali dosa? Dosa mulut, dosa mata, dosa hatinya. Lakin tetapi ya, tarkul dunubi aujaba, meninggalkan dosa ya, itu aujaba, lebih wajib lagi kita untuk bertaubat. Wasabru fin naibati sa'bun, dan sabar dalam segala bentuk ujian itu sa'b, sulit, berat. Lakin tetapi fawtut thawabi as'ab, kehilangan pahala itu jauh lebih as'ab, lebih sulit. Waddahru fi sarfihi ajibun, dahr itu masa ya, masa dalam 1 tahun. Fi sarfihi, dalam perubahannya, artinya dalam pergantiannya, itu juga ya, bisa juga pergantian zaman ya, itu ajibun, sangat mengherankan. Lakin ghaflatan nasi a'jab, tetapi lalainya manusia itu jauh lebih a'jab, lebih mengherankan. Nah, bapak-bapak, kalau kita merenungkan dalam 1 tahun perjalanan waktu itu begitu luar biasanya, banyak ya, terjadi ini, terjadi itu, banyak. Coba kita hitung dari mulai 5 bulan ini ramai di Indonesia itu. Tapi katanya yang lebih mengherankan lagi ya apa? Manusia yang lalai sama Allah. Ya. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, dan semua yang akan datang itu qaribun, dekat. Ada istilah lain, kullu atin qaribun, semua yang akan datang itu dekat. Ya. Kita menunggu nih Pak, menunggu. Misalnya ya, ada yang ulang tahunnya di bulan apa? September tanggal 31. Menunggu. Itu cepat itu. Kullu atin qarib. Tahu sampai kita. Ya. Lakinnal mauta min dzaka aqrab. Tetapi kematian itu ya, dari waktu kedatangannya akrab, lebih dekat ya. Berapa banyak orang yang punya cita-cita besar belum tercapaikan, sudah datang kematian ya. Qauluhu ya, artinya sabda Nabi, waddahru ya, bukan sabda Nabi, dan pernyataan penyair tadi tentang ad-dahru ya, fi sirfihi ajibun, dalam apa? Pergantian-gantian waktunya itu sangat ajib, mengagumkan. Artinya inna zamana fi taghayyurihi, sesungguhnya waktu ya, fi taghayyuri, pada perubahannya, bil umuril haditsati, dengan perkara-perkara yang baru, ajibun, sangat menakjubkan ya. Wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidun bi yadi Abi Dzarrin faqala ya. Dan dari Imam Anas itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, yauman, pada suatu hari, ya. Wa huwa akhidhu bi yadi Abi Dzar, dan beliau katakanlah memegang tangannya Abi Dzar. Faqala, dan beliau berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, alimta, tidakkah Anda tahu, anna baina aidina aqbatan kauda, sesungguhnya di depan kita ini ada tanjakan yang terjal, tanjakan yang seperti gunung. La yas'aduha, tidak ada yang bisa sa'ada, menaikinya, illal mukhifun, kecuali orang-orang yang membawa beban ringan, ya. Qala rajulun, kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, aminal mukhifina ana aminal muthqalin, ya Rasulullah, ya, apakah saya ini termasuk orang-orang yang ringan bawaannya atau termasuk orang-orang yang berat bawaannya, ya. Bapak-bapak, ini kan tadi gambarannya menuju akhir itu seperti menuju orang naik ke gunung berat. Orang naik ke gunung itu yang dibawa ke pundaknya berat apa ringan? Ya, upayakan bawa yang seringan-ringannya. Contoh, saya suka bawa jamaah naik ke Jabal Nur, ya, dari jam 3 subuh naik sampai ke atas. Itu yang kita bawa paling hanya air 1 botol aja, atau paling enggak 2 botol, 1 buat minum, 1 buat jaga-jaga wudhu di atas, karena kagak ada air. Sudah, bawa 1-2 roti cukup. Kalau kita bawa macam-macam berat ke atasnya, ya. Ini perjalanan menuju akhirat sungguh sangat berat, ya. Tidak akan ada yang bisa orang naik ke atas kecuali hanya orang-orang yang ringan bawaannya, ya. Ini pakai ilustrasi ini. Qala, ya, Nabi berkata, a'indaka ta'amu yaumin, apakah, ya, Anda memiliki, apakah hari ini Anda memiliki makanan? Apakah untuk hari ini Anda memiliki makanan? Qala na'am, ya, ada ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bertanya lagi, wa ta'amu ghadin, apakah untuk hari esok Anda punya makanan? Berarti 2, ya. Qala na'am, ya, ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da ghad, apakah, apa kalau pada hari ini, besok, berarti lusa, ya. Bahasanya lusa, ya. Ba'da ghad, setelah besok berarti lusa, hari berikutnya, hari yang ketiga maksudnya. Apakah untuk hari yang ketiga Anda masih punya makanan? Ya, qala la, dia bilang tidak, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, lau kana indaka ta'amu thalathati ayyam, seandainya Anda memiliki, ya, makanan untuk 3 hari, kunta minal muthqalin, maka Anda termasuk orang-orang yang membawa barang yang berat, atau Anda termasuk orang yang berat, ya. Bapak-bapak, orang yang hartanya banyak itu nanti hisabnya banyak, ya. Maka kata Nabi, sebaik-baik harta yang baik adalah bersama orang yang baik. Harta banyak nih, yang punya harta kagak baik, jadi kagak baik, ya. Misalnya, ni'mal malus shalihu ma'ar rajulis shalihi, sebaik-baik harta, ya, bersama seorang laki-laki yang soleh. Kalau hartanya banyak, soleh, pikirannya buat apa? Sedekah. Ada waktu dia haji, dia umroh,
Tapi uangnya banyak, otaknya hatinya jahat, pikiran apa? Maksiat, jalan-jalan yang agak ada gunanya, gitu. Ya. Baik. Wal maqalatu tsaniyatu, dan maqalah yang kedua, an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala, dari sebagian orang-orang yang bijak, semoga Allah menyayanginya. Kata beliau, arba'atun minal khisali hasanatun. Ya. Ada 4 macam yang ini dianggap baik. Wa huwa ma yata'allaqu bihil madhu fil ajili was thawabu fil ajili. Ya, yang dianggap baik itu yang berhubungan, yang berkaitan dengan madah, ya, pujian. Pujian fil ajil. Ajil itu maksudnya di dunia orang berbuat baik dipuji, ya. Kemudian wasawab, dan dapat pahala. Pahala nanti di akhirat, fil ajil tuh di akhirat. Walakin arba'atan minha ahsan. Tetapi ada lagi 4 hal yang lebih baik. Paham kode kaidahnya di sini? Ini ada yang baik, tapi ada yang lagi lebih baik. Bapak-bapak mau yang mana terpilihnya? Yang baik apa yang lebih baik? Nah, tentunya setiap orang akan memilih yang lebih baik. Begitu. Makanya ini indah nih, ada ungkapan. Kagak ada yang lebih baik di alam ini, hanya ajaran Nabi. Ya. Semua yang datang dari Nabi itu indah, baik. Orang yang mengaku cinta Nabi, dia akan selalu memilih ajaran-ajaran dan meninggalkan semua yang lain. Baik. Jadi ada 4 hal yang baik dan ada juga 4 hal yang lebih baik. Pertama, al-haya'u. Ya, di sini kagak ada pertama, ini saya tambahin aja. Maksudnya biar paham. Al-haya'u malu. Apa itu malu? Wa huwa inqibadun nafsi min syai'in. Dia menahan jiwanya tuh. Min syai'in, dari sesuatu. Hadaran, karena sangat kehati-hatian, anil laumi fihi, daripada cacian. Ya. Orang malu itu kan, arti dia hati-hati melakukan sesuatu. Jangan sampai salah. Kalau salah dia bakal dicaci. Gitu. Ya. Minar rijali, ya, dari laki-laki, hasanun, itu ya dianggap baik. Pemahamannya begini, ya. Sifat malu, kalau lelaki punya sifat malu itu bagus, ya. Kalau perempuan lebih bagus lagi. Gitu. Artinya nilai malunya perempuan harus lebih tinggi daripada nilai malunya kaum laki-laki. Begitu ya. Pemahamannya begitu. Jadi al-haya'u minar rijali hasan, ya, malu dari kalangan kaum bapak-bapak itu baik, bersifat malu, punya akhlak malu dari kaum bapak-bapak itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, tetapi ya bersifat malu dari kalangan ibu-ibu perempuan itu ahsan, lebih baik lagi. Yang kedua, wal adlu. Apa adl itu? Ai atawassutu bainal ifrati wat tafrid, di tengah-tengah, ya, antara yang bersifat apa? Berlebih-lebihan sama kurang, di tengah-tengah. Ya. Jadi bersifat adil min kulli ahadin, dari setiap orang, hasanun, baik. Jadi kalau orang biasa punya sifat adil, baik, ya. Kemudian walakinnahu minal umara'i ay dawil wilayah ahsan, tetapi
Ya, sifat adil itu kalau dimiliki oleh para umaro, para pejabat itu ahsan, lebih baik, jauh lebih baik. Ya. Yang berikutnya wat taubatu, sifat taubat. Ya. Ai ar-ruju' ilallahi ta'ala. Taubat itu adalah ar-ruju' kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ya. Bihilli aqdatil asrari anil qalbi. Ya. Dengan melepaskan aqd itu ikatan al-isra yang membelenggu, anil qalbi yang membelenggu hatinya, ya. Summa al-qiyam, kemudian dia bangun, ya, bikulli haqqin lillahi ta'ala, melaksanakan, ya, semua hak, ya, karena Allah ta'ala. Jadi orang taubat itu dia kembali kepada Allah, ya, dengan melepaskan ikatan, ya, yang membelenggu dari hatinya. Kalau hati ini kan Pak maunya tuh bebas, apa aja dah, ya. Tapi kalau dia pengen jadi orang baik, taubat ini hatinya kagak boleh semaunya dia, harus ngikutin apa maunya Allah, harus ikutin apa maunya Nabi, ajarannya. Hati kalau dilepas kagak ada sandaran agamanya, bahaya. Dia melamunnya yang jelek-jelek, atau dia harus diawasin terus. Baik. Jadi taubat itu minasyaikhi hasanatun. Ya. Taubat dari seorang yang sudah berumur, sudah tua itu baik. Jadi kalau ada orang tua taubat bagus. Walakinnaha minasyababi ahsan. Tetapi taubat itu kalau datangnya atau pelakunya anak-anak muda itu lebih baik lagi. Ada kan udah tua, udah mau mati kagak tobat-tobat, kagak ingat sama akhirat, ya. Nah, ada orang tua tobat, bagus banget tuh. Ada anak muda tobat, lebih bagus lagi, ya, begitu. Wal judu, yang keempat, ya, wal judu. Apa jud? Wal jaudu, jaudu bacanya. Dan sifat dermawan, ya, ai ifadatu ma yang bagi la iwad. Artinya ifadah, memberikan kemanfaatan, ma yang bagi, yang sepatutnya. Kemudian la iwad, dia kagak pengen gantiannya. Orang dermawan kan ngasih aja, kagak ada niatan pengen dibalikin lagi atau dibalikin ngasih, ya. Minal agniyai hasanun, ya, sifat dermawan dari orang-orang kaya itu adalah akhlak yang baik, ya. Dermawan wajar dia, ya. Walakinnahu, tetapi sifat dermawan minal fuqara'i ahsan, yang datangnya dari orang-orang yang kagak punya, orang fakir lebih baik. Paham Pak bandingannya? Ini ada orang kaya, dia dermawan, bagus. Ini ada orang fakir, kagak punya, lebih dermawan lagi. Berarti, ya, artinya Allah melihat, dia kagak punya aja ya. Kalau dalam Al-Quran apa istilahnya? Walau kana bihim khasasah, walaupun dia dalam kondisi sebetulnya pailit banget, tapi dia masih bisa berbagi. Luar biasa. Ada ithar orang lain, begitu ya, agak mentingin diri sendiri, selalu ingin berbagi kepada orang lain, begitu. Para jamaah yang udah azan, jadi ini ada 4 nasihat yang luar biasa, ya. Semoga kita bisa amalin
Ada 4 hal yang baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Ya, pertama malu. Kemudian yang kedua adil, ya, bersifat adil. Yang ketiga taubat. Yang keempat sifat dermawan. Ya, gitu. Wal maqala asariza wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian, saya tadi sudah nyampaikan ke ketua, saya mohon izin mungkin Senin depan dan kedua saya libur dulu. Saya mau berangkat umroh hari Sabtu, ya, kebetulan ini programnya panjang, ke Turki dulu, lalu kemudian umroh kurang lebih 18 hari. Jadi pengajiannya libur, tapi untuk jamaah kata Pak Ustadz tadi terus saja tahlilan apa, ya, begitu. Berbagi nasihat boleh juga. Dan saya mohon doa juga semoga perjalanannya berjalan dengan lancar. Saya dapat amanah membawa 96 jamaah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dalam perjalanannya dan pulang membawa umroh yang makbulah dan umroh yang mabrur. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.